walaupun dia nggak hamil pun, waktu misalnya kayak lagi baru-baru nyidam, dia nggak akan nurutin teman-teman, karena suaminya minta berhubungan 3 orang dalam satu ranjang, harus ada perempuan satu lagi, entah itu perempuan bayaran, entah itu perempuan apalah, yang jelas intinya perempuan itu ada 2 gitu teman-teman. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi ini mayatnya Mas Taufik dulu seperti ini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kelihatan nggak Mas Taufik? Selamat ya, gila. Mana lagi hamil Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Ini memang ramalan Jajabaya nih bener-bener nyata kayaknya ya Mas ya. Astagfirullahaladzim, banyak orang yang gampang sekali kerasukan setan Mas. Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi di daerah ini yang saya datengin ini lagi viral nih ceritanya ibu hamil yang tadi Mas. Ini sayangnya cuacanya habis hujan ya teman-teman ya. Tadi kalau nggak terang kita mau pulang teman-teman. Tapi alhamdulillah ini terang. Tapi astagfirullahaladzim, kabutnya banyak ya Mas ya. Dingin banget nih. Begini teman-teman ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya lupa teman-teman. Saya ini kan berada di satu perkampungan. Tapi seperti biasa saya berada di ya nggak jauh lah dari pemakaman umum ya Mas ya. Ini ada sumur tua. Jadi sumur tua ini juga saksi bisunya Mas Taufik. Sumur tua ini nih, nggak usah nggak usah ngeram ke sana, nggak apa-apa. Mungkin nggak kelihatan juga sih Mas Taufik, jauh kelihatan. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi seperti ini teman-teman, ada satu keluarga yang diteror Mas Taufik. Ini ceritanya hampir sama dengan yang darah perawan itu Mas. Kamu nggak tahu ya, saya di kamaran ditemen sama Mas Angga. Tapi kamu sudah saya ceritakan kan? Iya, benar. Yang darah perawan itu. Astagfirullahaladzim. Gimana nih, lanjutin atau enggak Mas Taufik? Aman nggak? Astagfirullahaladzim. Sayangnya ini cuacanya kurang mendukung teman-teman. Padahal tadi cuacanya cerah-cerah aja Mas ya. Tadi malah ada petir teman-teman. Jedar ini mau udah anteng nih, udah terang juga. Cuma tinggal anginnya ya Mas ya. Tadi malah waktu hujan gak ada angin ya Mas. Apa karena biasa ya Mas ya, ini gangguan ya mungkin ya dari alam goib ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, ini sama ceritanya dengan yang darah perawan itu, yang satu keluarga diteror, yang dia itu ngikutin apa ya, tradisi luar negeri itu loh Mas. Nah, jadi ini sama, ini satu keluarga diteror, ini juga sama-sama membunuh teman-teman. Tapi bedanya dia lagi hamil seperti itu Mas Taufik. Yang dibunuh dia lagi hamil Mas. Yang tadi saya bilang itu, yang saya kasih tahu fotonya ini. Nah, ini kan posisinya lagi hamil. Waduh dingin banget Mas Taufik. Nah, ini satu keluarga diteror teman-teman. Nah, ini udah tahunan Mas. Tahunan diteror ini. Bukan berapa bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu Mas Taufik. Ini tahunan diteror sama arwah tersebut, yang lagi hamil tersebut Mas Taufik. Saya saja merinding Mas. Apalagi dia posisinya meninggal dalam keadaan mengandung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Mas Taufik ya. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang paling indah di sana ya Mas. Yaudah teman-teman, saya daripada penasaran dan saya mau membantu supaya gimana sih kok kamu bisa neror terus gitu selama bertahun-tahun, dan sampai apa terornya ini nantilah saya ceritakan kalau sudah bertemu dengan sosoknya. Terornya ini juga bukan yang asal teror aja Mas Taufik, kayak datangin ke rumah atau suara nangis atau berkelebat, itu bukan Mas Taufik. Ya hampir lah sama dengan ya daerah perawan itu, pesan-pesan apa kurir-kurir gitu datang Mas, ternyata yang pesan orang yang udah meninggal itu, seperti itu Mas Taufik. Mari Mas, maju Mas. Aduh, dingin banget Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mawujud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya li qadam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gila, saya berdiri Mas Taufik.
Apa karena hawanya ya Mas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Mas Taufik, tadi saya sedikit berdoa untuk ya izin. Biasa ya Mas ya, bau tanah kuburan gitu. Nah itu ada kayak panggok atau gubuk itu Mas Taufik. Itu atau tadi yang diceritakan oleh warga ya teman-teman yang dibilang penembahan Gunung Jati ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina ila ruhi binti Fatihah. Mas Taufik, dengar ada suara apa? Kayak gini nih, kayak misal baju kepanjangan tapi terlalu nyeret-nyeret ke aspal gitu, pakai tanah gitu Mas. Kan bunyi ya. Dengar Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Ya Ali roh. Apakah kamu yang akan saya temui? Di mana wujudmu? Astagfirullahaladzim. Cek kanan kiri Mas Taufik. Sebelum hujan. Assalamualaikum. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dengar kan suaranya Mas Taufik? Assalamualaikum. Jali roh ya ali jasad. Apakah kamu yang ingin saya temui? Di mana wujudmu? Di mana wujudmu? Di mana wujudmu? Silakan hadir di hadapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tidak tenang di alam sana sehingga kamu mengganggu keluarga suamimu? Apakah yang kamu rasakan di sana? Apakah ada sesuatu yang belum kamu selesaikan? Ataukah ada masalah lain? Astagfirullahaladzim. Coba tunjukkan siapa dirimu, bagaimana wujudmu, ceritakan yang sebenarnya. Kalau misalnya ada sesuatu yang belum kamu selesaikan atau kamu mempunyai dendam, utarakan saja supaya kamu hidup di alam yang sekarang itu lebih tenang. Kalau misalnya ada hutang yang belum dibayar, kamu bilang saja nanti bisa diselesaikan oleh keluarga supaya kamu di alam kubur itu lebih tenang. Benar Mas Taufik? Astagfirullahaladzim. Apakah kamu tidak ikhlas dengan kematian kamu atau bagaimana? Coba wujudkan diri kamu. Saya ingin melihat dan saya ingin mendengar cerita yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Ini berasal dari area sini suaranya malah ya Mas Taufik. Allahu Akbar. Apa tadi Mas? Astagfirullahaladzim. Mas Taufik? Ini kayaknya nggak kondusif ini Mas cuacanya Mas Taufik. Lap-lap dari sebelah sana ya Mas ya. Coba, ini cuaca sedang seperti ini. Apakah kamu tidak kasihan kepada saya? Sedangkan saya di sini lihatnya hanya menolong. Coba tolong, wujudkan diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi dia lebih kuat Mas Taufik, sepertinya dia akan hadir di hadapan kita Mas Taufik. Allahu Akbar Mas Taufik. Mas Taufik hati-hati Mas Taufik. Astagfirullah. Sepertinya dia mau keluar Mas Taufik. Waduh, mana nangis lagi Mas Taufik nih. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis saja nggak apa-apa. Nangis saja nggak apa-apa. Kenapa menangis? Silahkan. Nangis, ketawa, apalah bodoh amat. Yang penting kamu keluar di hadapan saya. Ini mau hujan. Kamu nggak kasihan sama saya. Mana saya ninggalin anak bayi di rumah. Keluar nggak? Mas Taufik. Kalau nggak keluar-keluar bantuin azan Mas Taufik. Semoga cepat keluar aja Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Apa Mas Taufik? Nangis, jangan apa-apa nangis. Allah. Kenapa? Di mana wujudmu sebenarnya? Kenapa, malu atau gimana ini? Jangan malu, saya sudah melihat jasad kamu dalam foto ini, HP ku ini, di foto dalam HP. Saya sudah melihat. Di mana? Saya hanya ingin membantu saja, tidak lebih. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Gila, kayaknya ini mau hadir nih. Beda lagi energinya nih Mas. Muhammad ya ali roh ya ali jasad. Ya hadirlah di hadapanku sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Taufik. Ini Mas. Ini ternyata Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ternyata perutnya memang besar Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Gak kelihatan perutnya. Mas Taufik, saya nggak bisa berkata-kata Mas Taufik. Mas Taufik, mana yang tadi saya bilang? Makasih Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Saya ada doa untuk kamu. Saya sudah tulis di kertas dan nanti akan saya bacakan setelah video ini selesai. Saya tadi sudah memintanya kepada Mas Taufik. Tapi kok di foto serem banget itunya teman-teman, jasadnya. Kenapa sebenarnya? Ada permasalahan apa kamu dengan suami? Kenapa malu? Gak usah malu. Gak apa-apa, ceritakan saja. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu dengan suami ini ketika menikah baik-baik saja. Tapi setelah awal usia kehamilan kamu, astagfirullahaladzim teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi suami kamu ini hanya hal sepele aja. Tidak mau bahwa ketika anak kamu di USG itu anak kamu mintanya laki-laki suaminya. Ternyata anak kamu itu perempuan. Lalu astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim teman-teman, Mas Afik. Jadi suami kamu ini beda lah dengan kamu, beda pendapat gitu. Yang satu minta perempuan, yang satu minta laki-laki. Itu waktu di USG, itu masalah itu aja. Lalu kesininya, astagfirullahaladzim. Gila teman-teman. Jadi yang hamil si perempuannya, tapi yang nyidam ini lakinya teman-teman. Jadi si suaminya ini nyuruh si ini istrinya, katanya dia pengen berhubungan tapi trisom teman-teman, seperti itu. Jadi terserah perempuannya siapa, entah itu perempuan bayaran. Ini kalau diutarakan dengan kata-kata ya teman-teman ya, entah itu perempuan bayaran, entah itu siapalah, intinya perempuan, dan dia itu ingin trisom gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sedangkan ini kan dia lagi hamil, walaupun itu nyidam, walaupun apa, kan gak mungkin diturutin ya teman-teman ya. Apalagi ini udah nginjak 7 bulan teman-teman, cuma karena postur tubuhnya kecil jadi perutnya itu nggak begitu kelihatan tuh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Walaupun dia nggak hamil pun, waktu misalnya kayak lagi baru-baru nyidam, dia nggak akan nurutin teman-teman, karena suaminya minta berhubungan 3 orang dalam satu ranjang, harus ada perempuan satu lagi, entah itu perempuan bayaran, entah itu perempuan apalah, yang jelas intinya perempuannya itu ada 2 gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. 3 malah perempuannya. Oh iya kan trisom ya, itu trisom sih bagaimana teman-teman? Perempuannya 2 atau perempuannya 2 laki-laki 1, atau perempuan 3 laki-laki 1 teman-teman. Tapi ini 3 berarti perempuannya. Astagfirullahaladzim. Perempuannya 3 terus sama suami kamu. Allahu Akbar. Dia tidak ngasih teman-teman, dia tidak menuruti, karena siapa teman-teman di dunia ini perempuan yang ingin berbagi. Nah hasrat suaminya itu terpendam, sampailah puncak di mana suaminya itu marah. Lalu suaminya ini memotong perut, menyobek, maksudnya apa, membelah gitu teman-teman, perut si istrinya, seperti itu teman-teman. Katanya hamil kamu gak guna, gua nyidam aja lu gak nurutin gitu, ngapain lu hamil. Biasanya kan kalau perempuan hamil apa-apa harus diturutin ya teman-teman, ternyata ini enggak. Makanya di bagian perut itu kan berdarah, makanya tadi saya bilang kok yang di jasa tuh malah lebih serem banget teman-teman gitu, karena memang bener-bener saya nggak bisa itu jelasin lewat kata-kata teman-teman. Intinya perutnya itu dibelek gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lalu yang membuat kamu dendam selama bertahun-tahun kepada suami dan keluarga suamimu itu apa? Yang jelas karena nyawa anak kamu itu, nggak usah malu. Yang jelas anak yang ada di dalam kandungan kamu ini nyawanya terancam. Jadi kamu kehilangan anak kamu, udah kamu kehilangan nyawa sendiri, terus ketambahan kehilangan nyawa teman-teman, anaknya. Lalu astagfirullahaladzim. Baik, saya paham. Saya paham apa yang kamu ucapkan, saya paham karena saya seorang perempuan. Yang jelas dendamnya itu dia itu kehilangan anak lah teman-teman, seperti itu. Karena anak kan keturunan ya teman-teman, itu yang diimpikan oleh pasangan suami istri ketika sudah menikah. Itu yang jelas, dia kehilangan nyawanya sendiri, lalu dia kehilangan nyawa anaknya teman-teman, yang tidak berdosa, seperti itu. Kalaupun mau bercerai atau marah itu harus ke dia aja, jangan anak yang di dalam kandungannya yang jadi korban teman-teman, seperti itu. Baik, saya paham. Iya, ya udah, kamu nggak usah cerita lagi karena saya sudah paham. Daripada nanti kamu menangis, saya jadi bingung teman-teman. Iya, saya paham.
Berarti kamu tidak ada hutang, tidak ada apa gitu yang tertinggal. Berarti murni memang bener-bener kamu itu dendam karena ya itu nyawa kamu udah hilang, terus nyawa anak kamu juga. Saya mohon sekali untuk jangan ganggu keluarga suamimu dan suamimu. Walaupun sekarang suamimu belum menikah lagi, tapi ya saya tahu dendam, saya tahu. Tapi kan untuk apa kamu mengganggu mereka? Toh nanti akhirnya juga kamu yang menjadi tidak tenang sendiri. Kalau kamu ikhlas, walaupun kamu marah, kamu dendam dengan apa yang sudah terjadi, terus kamu ikhlas, merelakan semuanya, mengikhlaskan semuanya, kan kamu lebih tenang di alam sana. Astagfirullahaladzim. Dia bersikeras teman-teman untuk tetap mengganggu sampai kapanpun saya tidak akan terima kalau nyawa anak saya itu hilang. Astagfirullah, karena saya anak semata wayang, jadi saya tuh butuh pendamping gitu teman-teman, intinya butuh anak untuk menemani saya. Tapi kenapa nasib saya seperti ini, intinya seperti itu teman-teman. Ya udah, saya nggak bisa maksa kamu. Yang jelas saya di sini sudah tahu cerita yang sebenarnya dan kenapa kamu mengganggu keluarga suamimu dan suamimu sendiri. Sekarang saya sudah tahu. Baik, silahkan kalau kamu mau pergi. Saya tidak bisa menahan kamu untuk tidak dendam dengan dia, karena saya tahu kehilangan anak itu berat. Saya tahu, apalagi ini anak pertama dan baru di awal pernikahan. Saya harus sampaikan dendam kamu kepada mereka. Ya saya nggak enak dong. Ya udah, nggak apa-apa, silahkan tinggalkan tempat ini dan kembali ke asalmu. Astagfirullahaladzim, Mas Taufik. Gila, tadi dia terakhir bilang Mas Taufik, suruh sampaikan ke keluarganya bahwa saya dendam sampai mereka mati. Saya nggak enak lah Mas Taufik menyampaikan itu kepada keluarganya. Bu, Mas, ini tadi si Korinnya bilang bahwa dia dendam sampai kalian mati. Ya saya nggak enak Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Intinya ya teman-teman ya, intinya nih suaminya itu nyidam, ingin berhubungan dengan 3 wanita. Yang 2 terserah wanita bayaran atau wanita mana gitu teman-teman. Yang satunya lagi istrinya lagi hamil gitu teman-teman. 3 lawan 1 lah. Itu sebutnya apa? Trisom atau apa itu Mas Taufik? Saya juga teman-teman, maaf kalau salah dalam penyebutan. Yang jelas 3 lawan 1 ya Mas ya. Kan gak ada yang mau ya Mas Taufik. Istri mana? Yang jelas tuh puncak marahnya tuh di situ teman-teman. Terus yang di awal waktu pertama USG itu tahu anak itu kelaminnya tidak sesuai sampai yang diinginkan semua suaminya, itu suaminya juga marah Mas Taufik. Tapi itu marah-marah yang biasa aja lah ya teman-teman. Muncaknya ini muncak yang itu yang 3 lawan 1 itu si istrinya nggak ACC teman-teman. Ya istri mana yang mau? Itu tadi kan saya liatin fotonya ya Mas Taufik ya. Itu kan di bagian perut tuh dibelek teman-teman. Astagfirullahaladzim. Makanya dia gentayangan Mas. Bagaimana nggak gentayangan? Dia kan posisi meninggalnya dalam keadaan mengandung. Allahu Akbar. Makanya dia dendam sampai keluarganya itu mati semua Mas Taufik. Lah saya ini mau menahan-nahan gimana Mas? Maka saya kan kurung dia ke tempat pembuangan makhluk goib yang rewel-rewel Mas Taufik. Atau saya kurung dia di cincin saya, di kalung saya. Gak mungkin juga Mas Taufik. Karena kan memang dia dibunuh loh Mas Taufik. Bukan dia sengaja mengganggu manusia tanpa sebab Mas Taufik. Ya saya sih tidak membenarkan dendam itu dilakukan ya Mas ya. Tapi saya tidak kuasa teman-teman untuk menahannya. Tadi kan dia berpesan untuk sampaikan ke keluarganya bahwa saya dendam sampai mereka mati. Tapi kan nggak mungkin saya bilang seperti itu ya teman-teman ya. Nanti saya akan sampaikan saja bahwa saya tidak bisa menaklukkan dia gitu ya Mas ya. Dia lebih enak teman-teman. Mungkin hujan nih. Saya akan tutup penulisan marah hari ini. Kalau bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman ya. Tuh suara hujannya udah kedenger.